mulanya ada firman, itu mekanik. Kita tidak mekanik percayanya, tapi kita percaya ada ilham, gitu ya. Nah, jadi buat informasi kita, saudara, ada berapa kitab? 66 kitab yang ditulis sekitar 1.600 tahun yang lalu. Gimana sih adanya, gitu ya? Jadi penulisannya kan dari 1.500 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, ada sampai 100-200 Masehi lah ya, itu proses pengumpulannya. Nah, jadi mungkin Bang Harapan mau memulai kanonisasi? Ya, boleh Kak. Ya. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua, saudara sekalian. Jadi ketika kita berbicara tentang Alkitab kita, tentu kita pasti memahami dan meyakini bahwa Alkitab kita ini menjadi salah satu pegangan iman kita untuk kita bisa baca, untuk kita bisa mengerti dikala kita senang hati, susah hati, dan apapun itu. Dan itu biasanya menjadi salah satu juga penyegar kita dalam kehidupan kita. Nah, tetapi bahwa sebelumnya Alkitab ini tidak berbentuk satu tulisan yang utuh gitu ya, artinya menjadi satu buku yang seperti sekarang yang kita lihat, karena memang penulisan-penulisan itu pasti dilakukan dengan orang-orang yang berbeda, di tempat-tempat berbeda, pada waktu-waktu yang berbeda, sehingga diperlukan yang namanya kanonisasi. Nah, apa itu kanonisasi? Kata kanon itu berasal dari bahasa Yunani, kanon dan kane, yang berarti tongkat pengukur. Nah, kenapa dimaksudkan sebagai tongkat pengukur? Artinya bahwa diperlukan satu semacam ukuran atau standar banyak masa itu. Jadi tulisan-tulisan mana nih yang bisa dipakai untuk menjadi acuan atau untuk menjadi panduan kita buat iman kita di tengah yang kita hadapi dan kita jalani sebagai seseorang yang percaya. Nah, ini kanon Alkitab berarti sekumpulan kitab tentang iman, ajaran, dan tradisi Kristen. Nah, sesuai dengan yang sudah kita lihat sekarang, tentu Alkitab kita pada hari ini sudah melalui beberapa proses kanonisasi namanya. Artinya diseleksi mana bacaan yang tepat, mana bacaan yang tidak tepat, mana bacaan yang sekiranya bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Nah, sehingga ketika menjadi satu kumpulan itulah disebut nanti pada akhirnya Alkitab yang seperti kita sekarang. Nah, tetapi sebelum itu, aku sama Kak Riani ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat tentang kanonisasi Perjanjian Lama. Ya, jadi sebelum adanya Perjanjian Baru, tentu kita tahu Perjanjian Lama ini ada dalam bentuk bukan nama Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama ini dinamakan Perjanjian Lama sama orang Kristen ketika sudah ada Perjanjian Baru yang adalah Yesus Kristus. Tetapi Perjanjian Lama pada kanonisasi kitab Yahudi pada masa itu yang kita tahu disebut namanya Tanah. Ya, jadi ada 3 bagian dari kitab orang Yahudi, itu Torah atau Taurat, gitu ya, Nevi'im, kitab para nabi, dan Ketuvim, itu bacaan-bacaan lain. Nah, next Kak. Ya, nah ini untuk 5 kitab pertama. Jadi Torah ini adalah 5 kitab Musa. Makanya kalau di gereja, seingat saya masih sempat menggunakan kata 1 Musa, 2 Musa, 3 Musa untuk kitab-kitab pertamanya. Nah, jadi ini kitab-kitab yang dituliskan, dipercaya dan kita imani dituliskan oleh Musa. Itu terjadi kanonisasi pertama itu pada masa Raja Yosia. Itu terjadi 622 sebelum Masehi. Apakah kitab Taurat pada masa itu sudah ada? Sudah ada. Tetapi untuk menjadikannya benar ini Taurat yang kita pegang yang ini, gitu ya. Jadi para imam pada masa itu mengumpulkan semacam tulisan-tulisan yang diakui bahwa ini tulisan Musa yang benar dan memang berfungsi untuk menjaga keimanan umatnya pada masa itu, maka dilakukanlah kanonisasi. Nah, tapi sebelum itu memang belum ada kitab Nevi'im. Jadi kitab Nevi'im ini kitab para nabi yang nanti akan ada contohnya juga tuh kitab para nabi itu yang mana aja. Nah, kitab para nabi ini terjadi atau di kanonisasi atau dikumpulkan menjadi satu ketika pada masa pembuangan. Nah, jadi pada masa pembuangan ini para nabi akhirnya berinisiatif juga untuk kembali melakukan pengumpulan-pengumpulan yang berkaitan dengan kisah-kisah para nabi. Nah, next. Lalu setelah pulang dari pembuangan, akhirnya muncullah kitab-kitab Ketuvim yang seperti Mazmur, Amsal, Ayub gitu ya, untuk dan lain-lainnya untuk dijadikan menjadi satu patokan bagi mereka. Nah, yang nanti 3 bagian inilah yang disebut tanah bagi orang Yahudi. Jadi inilah kitabnya orang Yahudi. Nah, ini kanonnya
Perjanjian Lama Ibrani, ini kita bisa lihat bahwa Taurat itu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini yang seperti biasa kalau di gereja tertentu Indonesia yang menggunakan kata 1 Musa, 2 Musa, sampai 5 begitu ya. Lalu ada kitab para nabi, itu Neviim. Ada nabi yang terdahulu, itu Yosua, Hakim, Samuel, Raja-Raja. Lalu nabi-nabi yang kemudian, itu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan 12 nabi. Lalu Ketubim, itu Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, Ester, Daniel, Ezra, Nehemia, Tawarik. Nah, jadi ini dalam penulisan kitab Ibrani atau kitab orang Yahudi saat itu, tanah itu tidak semerta-merta langsung jadi seperti ini, tetapi mereka pun juga membutuhkan proses setiap zamannya yang akhirnya mereka bisa menyatukan ini menjadi satu tulisan utuh atau menjadi satu pegangan bagi mereka. Ya, nah setelah terjadi 3 kali kanonisasi itu yang dilakukan oleh mereka, akhirnya muncul juga kitab Ibrani versi final, artinya versi yang sudah selesai, itu tercetus atau dimulai ketika tahun 70 Masehi. Pada saat itu Yerusalem runtuh, diruntuhkan oleh Romawi, termasuk bait Allahnya pada saat itu, sehingga para imam itu, para tokoh agama Yahudi merasa perlu untuk melakukan kanonisasi, karena apa yang sudah terjadi terdahulu itu dengan segala tulisan yang ada, ternyata selama ini masih dirasa longgar, artinya masih ada bacaan-bacaan yang bisa dibaca di luar itu gitu, untuk menjadi satu patokan iman mereka. Akhirnya orang-orang Yahudi pada saat itu, para tokoh agama Yahudi berkumpul memulai kanonisasi di sidang sinode Yamnia. Jadi pemicunya itu tahun 70-an, tetapi penulisan itu diperkirakan sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi gitu ya. Nah, meskipun pada akhirnya penulisan tentang kitab Ibrani ini yang berbahasa Yahudi ini tidak semua orang Yahudi memegang terjemahan atau kumpulan atau kanonisasi yang dilakukan oleh konsili Yamnia gitu ya. Jadi memang masih ada perdebatan di dalam diri mereka sendiri juga. Nah, maka itu dari itu kita bisa melihat ada dari ini yang sebelah kiri Perjanjian Lama, lalu ada yang disebut dengan The Septuagint, ini artinya kitab Septuaginta gitu ya. Jadi pada masa itu selain kitab Ibrani yang berbahasa Ibrani, kita tahu bahwa di masa-masa Perjanjian Baru, yang tentu di masa-masa Perjanjian Baru itu mereka tidak menggunakan kitab Perjanjian Baru ya, karena Perjanjian Baru pada saat itu kan mengisahkan cerita tentang orang-orang yang hidup di dalamnya seperti Yesus dan para muridnya. Maka pada saat itu sebenarnya juga para murid dan Tuhan Yesus juga membaca kitab. Nah, kitab apa yang kira-kira sebenarnya Tuhan Yesus baca? Nah, kemungkinan terbesar adalah yang dibaca oleh Tuhan Yesus dan para muridnya, khususnya gereja-gereja perdana gitu ya, atau gereja-gereja mula-mula pada saat itu, yang dimana orang-orang percaya pada saat itu sudah tidak lagi berasal dari orang Yahudi saja, tapi juga mulai banyak orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani. Makanya muncullah Septuaginta. Jadi Septuaginta ini dituliskan oleh 70 penerjemah yang mereka menulis ini menjadi satu terjemahan dalam bahasa Yunani. Nah, itu sering disebut dengan LXX gitu ya. Dan Septuaginta ini pun memiliki beberapa versi. Nah, jadi sampai pada zaman gereja-gereja perdana pun pembacaan Alkitab bagi mereka juga masih memiliki banyak-banyak versi. Nah, nanti makanya setelah itu akan ada konsili-konsili selanjutnya, dan setelah penulisan Perjanjian Baru ada gitu ya, nanti kita akan melihat bagaimana sampai pada akhirnya bisa muncul tulisan-tulisan seperti yang kita baca sekarang, sebagaimana Alkitab yang kita punya. Begitu. Oke. Demikian Kak Harapan. Ya, gitu. Oke. Saudara, ini Perjanjian Lama yang tadi oleh Bang Harapan itu dijelaskan. Jadi saudara, ternyata adanya semua kitab itu bukan terjadi begitu aja, tetapi memang melewati berbagai konsili, maksudnya rapat-rapat persidangan dari bapak-bapak gereja yang menentukan ini masuk nggak ya, ini nggak masuk ya, kenapa nggak masuk? Nah, syarat-syarat atau alat ukur si kanon itu adalah apakah itu sesuai sejalan dengan iman, dengan ajaran, dengan tradisi. Nah, berbeda dengan Perjanjian Lama, di mana Perjanjian Lama itu banyaknya digunakan oleh Yesus dan murid-murid Yesus. Jadi si murid-murid Yesus ini sama Tuhan Yesus banyak mengutip beberapa kitab yang digunakan di dalam Perjanjian Lama. Nah,
Perjanjian baru, saudara, saya masuk dalam perjanjian baru ya. Perjanjian ini sebelum saya masuk perjanjian baru, saya akan kasih lihat gambarnya dulu, saudara. Jadi kalau saudara tahu pertama kali sekitar 1500 sebelum Masehi, yang ada ini sumbernya itu batu. Jadi kalau kita percaya, walaupun teori sumber tuh maksudnya siapa penulis kitab Taurat gitu ya, itu ada pro dan kontra, ada berbeda teori, saudara. Jadi ini teorinya teori yang mana ya? Nah, jadi ini daripada kita bicara pro dan kontranya atau banyak teorinya, satu aja dulu lah ya. Jadi mulanya dari 1500 sebelum Masehi itu dari batu dulu, saudara. Ada batu, ada clay, ada clay itu tanah liat ya. Jadi ada juga kulit gitu ya, kulit binatang. Mereka tulis di situ. Jadi saudara bisa bayangkan tulisannya itu, saudara, menggunakan bahasa Ibrani ya. Jadi bentuknya itu, saudara, kalau huruf hidup A, E, I, O, U biasanya menggunakan titik atau garis, saudara. Jadi di sebuah huruf, misalnya huruf alef gitu ya, huruf A atau alef. Nah, huruf bet gitu ya, B gitu. Kalau mau tulis bata misalnya gitu ya, B-nya di bawah B-nya itu ada seperti T kecil. Jadi saudara tahu kalau huruf hidup A, E, I, O, U itu pakainya huruf kecil. Jadi kalau saudara lihat nih di gambar ini, saudara, itu huruf hidup, huruf mati semua. Nah, huruf hidupnya di mana? Misalnya bata. A-nya itu di bawah huruf-huruf ini. Dalam bentuk titik, titik 2, titik 3, atau seperti T kecil yang kira-kira ukurannya 1/5 dari huruf tersebut. Gitu ya. Jadi, saudara bisa bayangkan kalau orang bilang, dia mau bilang, hari ini Nabi membawa sapi. Nah, nanti kalau clay atau stone-nya dibawa kemana-mana, saudara, sapi itu bisa kebacanya sapu. Kenapa? Karena huruf hidupnya kan kadang-kadang kegesek, titik bisa jadi garis gitu ya. Dalam perjalanan mereka membawa, nah itu bisa terjadi. Jadi bisa kesalahan kecil yang tadinya ditulis sapi jadi sapu jadi sapi gitu ya. Nah, kesalahan seperti itu, kegesek-gesek kulitnya, sehingga akhirnya tadinya mau bilang batu jadi bata misalnya gitu ya, saudara. Nah, jadi bisa terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu, sehingga akhirnya orang dalam membaca, apalagi waktu itu belum ada kacamata plus berarti ya, waktu membaca, memindahkan kata-kata, menerjemahkan, bisa sekali terjadi kesalahan gitu ya, secara detailnya. Karena dari barang seperti ini. Nah, lalu setelah barang seperti ini, Old Testament pakai ini. Nah, New Testament atau Perjanjian Baru menggunakan papirus, beda lagi, saudara. Jadi kulitnya dari kayu atau pohon, gitu ya. Jadi berbeda alat untuk penulisan, lalu bahasanya juga berbeda, saudara. Jadi kalau yang di Perjanjian Baru banyak menggunakan bahasa Yunani, gitu ya. Nah, ini secara umumnya bagaimana bisa sampai Alkitab kita jadi setebal itu ya, saudara. Jadi kalau yang PL yang sebelah kiri, yang tengah PB, lalu yang sebelah kanan ini dibikin scroll untuk papirus ini dikumpulin berapa volume, disalin ulang gitu, saudara. Lalu kualitas si kulitnya juga diperbaiki supaya ada penyalinan ulang, lalu nanti ada penterjemahan gitu ya, sampai ada di buku seperti ini dan sampai dapat buku seperti Alkitab yang kita pegang hari ini gitu ya. Nah, jadi ini prosesnya panjang dari 1500 sebelum Masehi, lalu sampai akhirnya 100 Masehi, dan terus akhirnya 300 Masehi, 1500 Masehi, sampai akhirnya dapat kita seperti sekarang ini. Jadi prosesnya seperti ini ya kalau saudara tahu gambarnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Perjanjian Baru. Nah, kanan Perjanjian Baru, saudara, adalah bagian utama dari kedua. Jadi Perjanjian Baru adalah bagian utama dari kedua kanon Alkitab Kristen setelah bagian pertama yaitu Perjanjian Lama.
si kanon Alkitab Kristen itu sekumpulan kitab yang terinspirasi katanya oleh Allah. Jadi tetap bahasa Yunani terinspirasi oleh Allah gitu ya. Nah, ketika dalam prosesnya seperti apa nih? Oh, oke. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ini gambarnya, sebetulnya belum ada satu kitab pun yang ditulis tentang Yesus dan ajarannya. Kenapa? Karena saksi utamanya masih banyak. Jadi Tuhan Yesus ngomong apa tuh mereka inget gitu ya. Jadi rupanya hebat juga nih, walaupun dia nelayan gitu ya, terus macam-macam lah profesi mereka. Tuhan Yesus ngomong tuh mereka ingat gitu. Jadi tradisi yang terjadi pada waktu itu mengenai ajaran Yesus dilakukan oleh si saksi mata utama gitu dalam bentuk verbal, ngomong dalam bentuk lisan gitu ya, dari mulut ke telinga gitu ya. Jadi saya nggak bilang dari mulut ke mulut, dari mulut orang dengar ke telinga, terus sampaian lagi ke mulut lagi, ke telinga orang lagi gitu ya. Siapa yang mengabarkan? Para rasul. Para rasul adalah mereka yang menjadi 12 murid Kristus ini gitu ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, memang akhirnya kan para saksi mata dan rasul ini kan berkurang, saudara. Jadi Yesus hidup 3,5 tahun melayani, akhirnya saksi mata dan para pengikutnya makin lama makin berkurang, semakin juga banyak ancaman, mereka dihukum gitu karena mereka menjadi pengikut Kristus. Nah, ditambah ada ajaran-ajaran sesat. Jadi karena Yesus yang nggak ada, orang kan nggak bisa tanya Yesus lagi nih. Jadi mereka mulai, tafsirannya mulai muncul kan. Nah, waktu muncul tafsiran, muncullah ajaran sesat. Nah, itu sebabnya keadaan itu membuat mereka berpikir ini mesti ada tulisan nih, gitu ya. Nah, jadi mulailah ada yang nulis, mulai ada tulisan, mulai kacau, saudara. Berarti ada tulisan yang sebenarnya bukan kata-kata atau pelajaran dari Tuhan Yesus, tapi ditulis saja sama orang. Coraknya memang kelihatannya rohani, tapi ternyata bukan itu yang Yesus maksud. Nah, itu sebabnya gereja berpikir, wah kayaknya penting nih, gitu ya. Sejak dari ada gereja mula-mula, gereja akhirnya berpikir ini penting nih kita menentukan tulisan mana yang perlu diakui berotoritas sebagai firman Tuhan. Nah, terus mulailah para rasul menulis surat-surat untuk para jemaat. Lalu pelan-pelan dari surat itu yang ditulis ke jemaat dibuat salinan. Lalu surat-surat yang ke berbagai jemaat itu salinannya dibacain di pertemuan-pertemuan gereja, saudara. Jadi bukan hanya satu tulisan surat disalin atau difotokopi, tapi disalin ulang berarti ya, difotokopi lalu dibagiin ke jemaat-jemaat lain. Nah, tulisan inilah yang waktu kita baca tadi pertama 2 Timotius itu, tulisan ini diinspirasikan oleh Allah. Nah, jadi dianggapnya diinspirasikan karena dari para rasul kan yang benar-benar pernah terinspirasi hidup Yesus dan ajaran Yesus. Sehingga pada waktu yang bersamaan seorang yang menulis kitab-kitab tentang ajaran Yesus ini dan surat-surat ke gereja-gereja gitu ya, lambat laun mulailah dipilih-pilih kitab mana yang dianggap diinspirasikan oleh Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran Yesus. Nah, kapan terjadi? Bagaimana cara milih? Nah, ini yang paling bingung, saudara. Ini bikin keder. Kenapa? Karena Injilnya banyak. Tercatat kurang lebih ada 45 Injil. Nah, ini orang bingung. Dari 45 Injil ini mana yang kita pilih bisa masuk sebagai firman Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, puji Tuhan, bapak-bapak gereja dipakai Tuhan. Jadi bersidanglah mereka dan akhirnya mereka putuskan dari semua Injil ini, 45 Injil, dipilihlah 4 Injil. Kenapa 4 Injil? Macam-macam alasannya. Salah satunya ya udah kalau meja kan harus ada 4, jadi saling melengkapi satu dengan yang lain gitu. Jadi dibikinlah alasan supaya mereka pilih 4 Injil. Jadi kapan itu Injil ini mulai dipilih? Sebetulnya setelah Yesus udah nggak ada ya, naik ke surga. Kanon Perjanjian Baru itu dipandang oleh umat Kristen sebagai inspirasi dari Tuhan, lalu dibuatlah pilihan-pilihan selain Injil tadi, surat Paulus juga dipilih atau dipilah di dalam persidangan
tahu bahwa oh ini dari gambar itu, lalu lagi Yesus untuk sebagai referensi atau kutipan. Lalu di tahun 100, saudara, itu mulai para pengikut Yesus itu menulis Injil, menulis gereja, dan juga kalau nggak sampai 100. Nah, ada 8 kitab di Perjanjian Lama banyak kutipan. Jadi kalau saudara baca itu kan membuah kitab. Nah, ini konsilinya tadi yang disebut ada bapak gereja, orang-orang Yahudi di tahun berapa nih? 600 misalnya saudara, di tahun 600 tuh nanti terjemahan dalam bahasa Anglo-Saxon atau Inggris tapi yang tua, Inggris kuno yang kalau saudara tahu ada THY, die gitu ya. Nah, die itu kan dia, di gitu ya. Nah, itu bahasa Anglo-Saxon, Inggris lama di tahun 600-an gitu ya. Nah, kapan Alkitab diterima dalam terjemahan bahasa Inggris? Sekitar tahun 1400, saudara. 1400-an itu baru the first English Bible. Jadi diterjemahkan dari bahasa Latin yang dari Jerome itu, dari Vulgata, lalu mereka terjemahkan Alkitab namanya Wycliffe gitu ya, Wycliffe Bible. Jadi untuk menghargai para imam, si John Wycliffe nih gitu ya, dia menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, lalu digunakanlah di gereja-gereja ya untuk bahasa Inggris. Terus kapan di printnya sebagai buku yang seperti kita punya itu, saudara, itu di tahun 1500 kira-kira. Jadi ada ya, buku pertama yang di print katanya, di print. Jadi Latin versi Latin Vulgata dari Romi, lalu mereka bikin mainnya, mereka bikin wujud itu buku. Apa yang dilakukan kita Protestan, saudara, apa yang Luther termulai terjadi baru kita beda gitu di tahun-tahun berikutnya. Jadi di tahun 1500 muncul, kalau saudara pernah punya buku King James Version gitu ya. Jadi itu ada di tahun 1600 gitu. Terus apalagi ya? Jadi scroll-scrollnya mulai diterjemahkan. Lalu ada British Version katanya. British Version yang King James Version itu tahun 1800 gitu. Sampai akhirnya tahun 1996 muncul terjemahan New Living Translation, gitu ya, New Living Translation. Jadi terjemahan tuh banyak banget, saudara, dan bisa orang bilang ini tahun 1996. Ya. Nah, jadi kalau saudara tanya mana yang mendekati bahasa asli, ya banyak versinya gitu ya. Saudara alirannya apa, lalu merasa ini paling mendekati bahasa asli dan benar. Misalnya ada sebuah sekolah yang punya aliran liberation theology gitu ya. Liberation theology itu dia ya saya nggak ceritain teologianya seperti apa, tapi mereka lebih percaya NRSV misalnya gitu ya.
Nah, itu kita percayai ajarannya. Tidak lagi dengan orang evangelical atau Injili. NIV itu paling mendekati bahasa asli. Jadi alirannya Injili, gitu ya. Nah, lalu ada juga yang bilang, oh enggak, aliran saya tuh paling percaya King James Version, gitu ya. Jadi tiap orang beda, gitu ya, saudara. Nah, bagaimana dengan terjemahan Indonesia? Ya, jadi ada yang disebut dengan Alkitab Pendek, tahu Alkitab apa di Indonesia, ya. Jadi, sejarah Alkitab Indonesia ini diteruskan ya kan, itu yang Inggris, yang Jerman, yang dalam bahasa lain gitu ya. Tapi bagaimana dengan di Indonesia? Nah, metode penerjemahan di Indonesia ditandai kalau di Indonesia beda lagi, kita mulai dengan LAI ya, terjemahan tahun 1900, periode 1629 gitu ya. 1629 muncullah bahasa Melayu Indonesia ya. Nah, perjanjian di tahun 8 itu ada, lalu juga ada perjanjian baru oleh JMD, makanya dia bilang MD ya, 1835, ada juga 1870. Wah, banyak banget ya saudara. Di Indonesia terdapat sekarang ekumenis seperti Alkitab terjemahan baru 1974. Lalu ada muncul, kalau saudara pernah punya Alkitab kabar bahasa Indonesia, itu lebih mudah ya dianggapnya, karena lebih, aduh saya nggak ngerti lah Alkitab bahasa Indonesia, saya maunya yang sehari-hari aja. Oh, ada, sudah diterjemahkan pada tahun 1985 gitu ya. Ada kerjasama saudara dalam, dan mulai Indonesia ini membuat Alkitab dalam berbagai bahasa daerah di Nusantara. Siapa yang mengerjakan? LAI, dan bekerja sama dengan Lembaga Biblika Indonesia atau Konferensi Wali Gereja Indonesia. Sampai hari ini, saudara, mereka masih butuh banyak dana untuk menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa di Indonesia. Sehingga mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi bahasa daerah di Nusantara ini bisa membaca Alkitab di saudara dari awal sampai akhirnya. Nah, sekarang apa gunanya sih saya belajar ini gitu kan, saudara? Akhirnya kita tanya kan, untuk apa sih saya belajar ini? Oke, GKI mengajarkan tentang Alkitab bisa jadi berbeda dengan aliran lainnya gitu ya. Saya mau ambil dari Tata Dasar dan Tata Gereja GKI pasal 3. Nah, GKI mengakui imannya bahwa Alkitab PL dan PB itu firman Allah yang menjadi dasar dan norma satu-satunya bagi kehidupan gereja. Kalau saudara tahu bahwa GKI kita punya tata gereja atau tata dasar tata laksana gitu ya, aturan ini banyak banget sih gitu ya. Kayak Alkitab aja dibawa-bawa terus sama pendeta, apalagi sinode, klasis dan sebagainya. Enggak, saudara. Ini bukan terpisah dari Alkitab. Justru tata gereja kita itu yang mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Kita mulai bikin turunannya atau aturan praktisnya gitu ya. Dan semuanya itu nafasnya itu dasarnya dari firman Tuhan ya. Tata gereja bukan terpisah sendiri, bukan Alkitabnya orang GKI, bukan. Tapi itu cara kita memahami Alkitab untuk hidup bergereja, gitu saudara. Jadi Alkitab bukan sekedar buku biasa, kita percaya itu, tapi merupakan pernyataan Allah atau wahyu Tuhan. Sehingga menyatakan dirinya. Kalau mau tanya, gimana seorang Kristen tahu tentang Allahnya? Ya baca Alkitab. Kalau orang udah bilang, aduh saya Alkitab, ya jadi dia nggak bisa jadi pengikut Kristus, saudara. Orang katekisasi atau orang di studi, penerimaan anggota baru, atau penerimaan anggota dengan beda aliran, datang ke GKI, dia ada ibadahnya untuk ditanya apakah saudara percaya pada kitab.
ayat yang tadi kita baca lagi sebenarnya. Kita perbawakan mekanik gimana melihat Tuhan sampai tidak bisa bergerak kalau Tuhan nggak bergerak di tangan saya. Itu ada tulisan yang orang terinspirasi, diilhamkan oleh Allah. Gunanya untuk apa tulisannya? Ya, ajar enggak. Saya kita bisa ajarkan kepada anak saya atau kata demi itu bisa ada yang salah dalam penerjemahan. Tetapi pesan Allah, ilham Allah itu tidak bisa salah. Tidak pernah salah. Tidak saya memperbaiki kelakuan saya, mendidik saya sebagai seorang pengikut Kristus untuk hidup benar. Sehingga ketika saya baca Alkitab, saya semakin diperlengkapi untuk melakukan yang baik. Jadi nggak ada tuh orang yang rajin baca Alkitab tapi jahat. Nggak ada tuh orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu akhirnya jadi jahat pulang. Kenapa? Karena dia mempelajari ilham Allah. Tulisan-tulisan yang diinspirasikan oleh Allah sehingga ada kuasa yang hidup dan saudara bisa buktikan sendiri nanti ketika saudara membaca firman Tuhan, meyakininya dan percaya bahwa itu memberkati kita, maka firman yang kita baca itu memberkati kita dan seperti ada kuasa. Orang yang baca Alkitab dengan sungguh-sungguh tuh saudara, itu bisa ada perubahan damai sejahtera. Ada perubahan cara pandang, ada perubahan gaya hidup. Kalau kita amini bahwa diilhamkan Allah dan melengkapi saya untuk perbuatan baik. Maka sangat penting kita berdoa sebelum baca Alkitab untuk minta kuasa Tuhan bekerjalah. Karena waktu saya baca, saya mau diberkati. Saya melakukan, saya ingin diberkati. Sehingga akhirnya orang yang saya ajak bicara dan orang yang saya temui pada waktu saya melakukan firman Tuhan juga diberkati. Nah, ini dari saya bagaimana how we got the Bible gitu ya, bagaimana kita dapat Alkitab kita. Kalau ada Bapak Ibu yang masih perlu ada penjelasan atau saya perlu diri demikian Pak Jarwo. Iya, terima kasih Kari. Sorry saya tidak terlalu bisa mengikuti dengan baik karena sinyal jelek, saya berkali-kali ketendang dan masuk sendiri. Jadi tidak bisa terlalu banyak komen soal itu. Bapak Ibu, demikianlah pemaparan tentang how we got the Bible. Tadi Saudara Harapan menjelaskan bahwa Alkitab itu tidak sedari mula berbentuk seperti itu. Bahkan banyak yang asalnya hanya merupakan terbangun dari tradisi lisan, diceritakan ke anak turun-temurun. Tapi ketika ada satu kesadaran untuk membukukan, kemudian mulailah mereka menuliskan itu, lalu mengumpulkan itu, lalu melakukan kanunisasi. Demikian juga dengan kitab Perjanjian Baru sampai dengan Yesus terangkat ke surga, itu bentuk Injil itu belum ada. Tulisan-tulisan yang 27 itu belum ada. Tetapi begitu ada kebutuhan untuk membuat dokumentasi gitu, lalu itu dilakukan. Nah, berbeda dengan pemahaman Islam bahwa Quran itu mekanik, didiktekan persis seperti itu lalu entah siapa yang menulis. Tetapi kita ini modelnya ilham. Alkitab tetap ditulis oleh manusia dengan bahasa manusia, dengan segala keterbatasannya. Alkitab bisa salah, tetapi yang tidak pernah salah adalah ilham Tuhan. Wahyu Tuhan itu yang tidak pernah salah. Kalau kita melihat di minggu kemarin kan
antara Matius 11 dan Lukas 11, Matius 4 dan Lukas 4, itu pun berbeda menulis urut-urutan Yesus dibawa ke iblis. Tetapi kita orang-orang Kristen tidak tidak mencoba untuk memahami kita itu secara ayatiah begitu ya, tetapi secara alkitabiah. Nah ini tadi Pendeta Riani dan Saudara Harapan lebih memperlengkapi kita cara bagaimana Alkitab itu menjadi sampai kita terima sekarang. Adakah dari Bapak Ibu yang hendak bertanya, sharing, menambahkan, menguatkan, atau apapun itu? Silakan. Jarwo. Pak Tom, silakan Pak Tom. Pak Tom ya, betul ya? Terima kasih. Oh, silakan Pak Tom. Saya mau bertanya. Ya, saya mau bertanya begini. Penyusunan Perjanjian Lama dimulai dari Sebesehi, dan itu selesai kalau nggak salah sekitar tahun tulisan, tapi dia juga sudah melihat ada tulis perjanjian baru yang bicara soal Mesias. Begitu. Apakah ada mereka terpikir bahwa oh ternyata Mesias sudah datang atau gimana? Terima kasih. Ya. Bang Harapan ada mau menambahkan menjawab terlebih dahulu? Ya. Nanti sederhananya ketika para imam-imam itu untuk pada akhirnya bisa, ada nggak sih yang percaya kalau memang ternyata meskipun setelah ada kitab tentang kitab Ibrani yang dimana sebenarnya mereka menanti Mesias, lalu tiba-tiba muncul seorang Mesias gitu, apakah mereka bisa percaya? Bisa, tetapi pada kenyataannya memang tidak semua, karena kalau kita melihat tokoh di Alkitab yang kita sebut biar tadi adalah orang Yahudi, termasuk misalnya seperti contohnya Paulus ya, karena dulu Saulus kan seseorang yang juga begitu taat kepada hukum Taurat sehingga dia malah berani untuk melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang bahkan menganiaya orang Kristen. Nah, tetapi memang tidak semua orang pada akhirnya percaya, bahkan sampai pada hari ini gitu ya. Jadi menurut saya itu jadi semacam teman pribadi juga bersama dengan Tuhan yang pada akhirnya bisa membuat mereka percaya, karena pasti akan sangat sulit sekali ketika mereka menanti Mesias yang mereka harapkan, karena kan pada masa itu kebanyakan dari mereka itu mengharapkan Mesias yang hadir adalah Mesias yang bersifat nasionalis gitu, artinya bisa menunggang-balikan Romawi, melepaskan mereka dari penjajahan dan segala macam gitu ya, sama seperti penyelamat mereka sebelumnya seperti Musa yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dan segala macam. Tapi ternyata muncullah seorang Mesias yang konsepnya sangat berbeda sekali, yang Mesiasnya adalah tentang bagaimana keluar dari belenggu-belenggu dosa dan maut. Jadi memang sangat sulit untuk mengganti konsep Mesias, sehingga banyak orang Yahudi juga sampai hari ini belum percaya. Begitu kira-kira. Adakah Kakak Riani? Oh, Terima kasih, okay. Pak. Riani mau tambahin? Ya. Jadi sejalan dengan Bang Harapan, jadi sebetulnya memang benar bahwa orang Yahudi itu akhirnya terbagi dua. Ada sejumlah orang Yahudi yang menerima, mereka disebut Messianic Jew atau orang Yahudi Mesianik. Jadi mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Juga akhirnya ada orang-orang yang nggak terima Yesus, ya tulisan dia pun akhirnya juga nggak diterima. Sebenarnya ada Konsili Vatikan dan sebagainya untuk mempertimbangkan tulisannya orang Yahudi yang seperti ini sejarah Yesus gitu. Jadi, memang terbagi dua. Oke, terima kasih Karyani. Demikian Pak Tom. Bapak Ibu yang lain Pak Jarwo. Iya, Pak Yosef silakan. Tadi udah. Silakan Pak Yosef. Terima kasih Pak Jarwo, terima kasih Bu Riani. Saya mau tanya ya,
Tuhan Yesus tuh nggak pernah menulis ya. Maksudnya saya rasa kalau Tuhan Yesus tuh menulis mungkin lebih apa ya? Lebih afdol gitu. Dia kebanyakan tuh secara lisan, terus bersabda. Dan saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan pintar orangnya, jenius lah, sampai kalau dia bersabda tuh orang-orang pada kagum. Tapi kan dia nggak nulis lain, saya nggak tahu gitu kan. Apa mungkin Pendeta Riani bisa cerahan buat saya? Okay. Satu lagi pertanyaannya. Ini agak di luar konteks ya. Kalau di Alkitab tuh kata Allah itu ada sebagian orang menyebut Allah, kan? Saya bertanya begini karena minggu lalu saya baca di berita bahwa di Malaysia kita dilarang orang Kristen menyebut nama Allah. Sudah boleh itu sekarang. Gimana ya maksudnya? Tapi sekarang nggak boleh katanya. Sudah boleh minggu ini. Bang Harapan menjawab kemudian melengkapi saya. Pertama bicara dulu tentang apakah Yesus Kristus pernah menulis gitu ya. Rupanya Tuhan Yesus pernah menulis di Yohanes 8:8 waktu dia membungkuk dan menulis di tanah katanya. Kita tahu ya, dia tulis di tanah gitu. Apa yang tulis gitu ya? Sebab itu tidak ada tuh di dalam kitab Injil. Yang ada kita tahu di kitab Injil perkataan Yesus. Makanya ada kalau saudara punya Alkitabnya itu warnanya beda tuh perkataan Yesus gitu ya. Adanya perkataan Yesus bukan tulisan Yesus. Nah, kenapa Yesus nggak nulis nih? Jadi ada yang disebut Santo atau kita sebut Thomas Aquinas gitu, Pak Yosef. Jadi ada tuh ditulis dalam Summa Theologi katanya gitu ya. Dia menerangkan Kristus tuh nggak menulis apapun. Kenapa? Gitu ya. Nah, alasannya atau tafsiran dia atau pemikiran dia, semakin sempurna seorang guru katanya, maka semakin sempurna cara yang dilakukan dalam mengajar. Sehingga Kristus sebagai pengajar yang paling sempurna memberikan pengajarannya dengan menoreh pada hati pendengarnya. Jadi dia nggak nulis, dia menoreh hati para pendengar dan tulisan pada dasarnya menorehkan dia tidak menulis, dia bicara sebagai pengajar yang tulis katanya Thomas ini ya, seorang bapak gereja. Jadi Matius menegaskan di Matius 7 ayat 29 gitu ya. Ia orang powerful tidak seperti ahli. Jadi semakin sempurna pengajaran, semakin kulit tuangkan dalam barusan ini juga satu pelajar teologi lah tewas ada pernah di masa pas. Justru doa yang hening atau tidak terkatakan itu ada yang benar lebih kenal dengan Tuhan. Sama di Yesus nggak pakai tulisannya lebih sempurna karena menyentuh hati gitu. Nah ini kata si Thomas Aquinas gitu ya. Itu alasan kenapa Yesus nggak pakai tulisan. Gitu. Itu salah satunya. Nah jawaban yang kedua tadi kenapa tentang Allah. Yang saya tahu di Perjanjian Lama Pak Yosef itu ada kata kalau kita sering dengar KWH itu Yahweh, tapi oleh KWH itu menunjukkan Alkitab dalam bahasa Ibrani dia cuma huruf matinya saja. Kenapa? Kalau arti boleh disebut karena lalu kudus untuk disebut. Maka ada di dalam 10 Taurat, 10 hukum Taurat, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, gitu ya. Karena Allah benar-benar serius memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang powerful, punya kuasa, gitu. Jadi orang nggak berani sebut nama Allah, gitu.
Jadi itu di zaman Yesus gitu ya, karena kita melihat Allah dengan kacamata atau paradigma berbeda lagi, yaitu Allah yang penuh kasih, Allah yang bersahabat dengan anak-anak, gitu ya, baru kita sebut Tuhan Yesus. Dan saya tetap meyakini bahwa orang yang Roh Kudus bekerja di mulut dan hati dia, yang bisa sebut nama Tuhan Yesus. Maka saudara, kalau ada orang yang entah kemasukan roh dari mana gitu ya, kita cuma satu bilangnya, sebut nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dia bisa sebut, Roh Kudus bekerja gitu ya. Nah, kebanyakan orang tuh nggak bisa sebut nama Tuhan Yesus karena nama Tuhan Yesus sendiri itu punya power gitu. Nah, dulu itu orang nggak sembarangan panggil nama, makanya nggak pakai nama Allah gitu. Allah adalah cara lain orang bisa menyebut. Adonai juga adalah cara lain gitu ya untuk menyebut nama-nama Allah gitu. Begitu Pak Yosef. Ada tambahan dari Bang Harapan? Silakan. Sudah Kak, cukup. Kali saya mau nambahin soal penyebutan nama Allah. Tidak ada orang Kristen kecuali di Malaysia dan di Indonesia menyebut Yahweh dengan Allah. Kenapa begitu? Karena pada waktu orang menerjemahkan Alkitab di Indonesia maupun di Malaysia, itu agama Islam sudah ada. Masyarakat yang umum itu sudah umum menyebut Allah gitu ya. Lalu orang Kristen sebetulnya cuma dompleng aja, memakai supaya mereka tidak terlalu jauh melompat pengertiannya. Padahal Allah sendiri itu nama gitu. Dari yang saya pahami ada Mahadewa El, orang Kanaan, ya. Tetapi nama Allah sendiri sebetulnya bukan itu. Saya mengikuti dari lamannya Christian Prince. Allah, nama dewanya itu lah dewa bulan. Itu yang disembah oleh orang-orang Quraisy zaman Muhammad dan sebagainya itu. Sebelum zaman Muhammad. Makanya terus dipakai nama Allah. Dari mana dibuktikan bahwa namanya bukan Allah, bahwa namanya lah saja? Ya dari doa mereka, dari Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillah, itu dibedakan. Bahwa yang satu tidak ada al-nya. Al itu kan apa ya, predikat, sang gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya setelah memahami itu, saya setuju loh kalau orang Kristen nggak usah pakai nama Allah. Karena nama Allah itu memang namanya Dewa Bulan itu. Ya. Orang Islam tuh pakai nama Dewa Bulan itu gitu. Tetapi ya seperti yang Kak Riani tadi bilang, nggak terlalu penting itu. Yang jelas Allah itu menyebutkan namanya adalah YHWH yang tidak boleh disebut sembarangan, makanya orang Israel menggantinya dengan Adonai, Elohim, Yehova dan sebagainya. Dan kita Indonesia, Malaysia, Allah, nggak apa-apa. Yang penting pandangannya ke sana. Tetapi dari mana datangnya nama itu? Dari situ dulu. Karena dari apa, asimilasi ya namanya. Begitu Kari. Thank you. Jarwo. Ya, makasih. Ayo Pak Yosef. Pak Gunawan silakan Pak. Ya, hanya untuk juga nambahkan, saya pernah tinggal di Middle East. Jadi agama Kristen itu dalam bentuk yang mungkin Ebionite atau juga Nestorian itu udah masuk di Jazirah Arab jauh sebelum Islam timbul ya. Iya. Jadi di abad 1, di abad 2 sudah ada di sana. Dan dalam bahasa Arabnya Elohim itu ya Allah diterjemahkannya. Jadi kalau dengar nyanyian Kristen Arab ya Allah, makanya di Malaysia ditarik mundur kan ya klaim itu. Karena begitu diklaim malah jadi ketahuan. Yang sono pakai yang sini gitu. Jadi ditarik mundur itu klaimnya. Jadi ini untuk sekedar. Oke, terima kasih Pak Gunawan untuk tambahannya. Pak Jaru boleh nambahin, Pak? Halo, Yap. boleh. Silakan Pak Nurdin. Sorry, saya baru aja freeze. Silakan Pak Nurdin. Terima kasih Pak Gunawan. Iya. Pak Nurdin silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Riani. Saya menarik dengan tadi yang ada huruf yang tidak boleh tidak bisa disebutkan. Kalau kita baca di dalam Al-Quran pun ada
berapa huruf yang dibacakan. Kalau bahasa Arab itu biasanya ada seperti yang Bu Riani tadi katakan, ada huruf A, I, dan U-nya itu menggunakan fonetik ya, di bawah atau di atas itu A, untuk U pakai kayak angka 9 di atas gitu kan. Kasro dan ya. Lomah. Ya. Tapi ada beberapa ayat ya yang dimulai dengan 3 huruf yang semuanya mati. Contoh misalkan alif lam mim. Nah, kemudian ada alif lam ro. Itu nggak bisa dibaca tuh, karena itu huruf mati semua. Terus ada yasin gitu kan. Nah, ini signifikan sekali sih. Dulu waktu saya masih belajar sebelum kenal Kristus, saya bertanya itu sampai dikeluarkan karena nggak bisa dijawab. Kalau itu ada 3 huruf itu ada, kenapa ditulis kalau tidak punya arti? Dia bilang, ya dulu guru saya bilang bahwa jangan bertanya. Ya pokoknya terima saja bahwa itu adalah tanpa melihat satu pemikiran-pemikiran yang terlalu jauh, saya mencoba melihat ya, ketiga yang tadi alif lam mim. Nggak tahu ini benar atau tidak. Apakah itu sama dengan Al-Masih? Kemudian alif lam ro. Itu kan menunjukkan Tuhan katanya ya. Itu sama dengan ar-roh. Kalau dibaca tuh kan, kalau bahasa Arab yang di tengah itu lam tuh nggak dibaca, jadi ar-roh. Ar-roh. Yang ketiga, ini yang menarik. Saudara-saudara kita yang Muslim selalu menggunakan ayat ini sebagai penangkal bahaya. Jadi kalau kamu dari rasa takut masuk ke tempat gelap, baca Yasin. Itu sama dengan Yesus. Nah, ini hanya sebagai ini aja masukan buat kita, tapi ini juga saya belum tentu. Ya, artinya pasti ya, pertanyaan Bu Riani yang menyusun. Yang menulis kitab Kejadian itu kan konon katanya Musa ya. Gimana caranya? Kemarin sih saya sedikit udah dibahas sedikit oleh Kak Alek, tapi katanya nanti Bu Riani yang ya bagaimana Musa bisa tahu perjalanan mulai Adam, kemudian turun ke Nuh, kemudian sampai ke Abraham, Ishak, Yakub dan lain-lain gitu kan. Padahal pada saat itu kan apakah memang sudah ada kitab yang ditulis juga dari mulai Adam bahkan sampai ke Abraham, sampai ke Yakub, ke Ishak, kan baru sampai ke Musa belakangan. Kira-kira itu saya curious ya. Oke. Terima kasih Pak Nurdin. Ya. Yuk. Jadi ini karena kita belajar ya, kita belajar bersama. Jadi Bapak Ibu mempertimbangkan dan mengambil keputusan mana yang Bapak Ibu percaya, gitu kan? Jadi teori penulisan Alkitab itu nggak cuma satu, Bapak Ibu. Itu dulu yang kita perlu tahu. Bahwa tidak hanya satu teori begini dan begitu ditulis dan diterjemahkan. Jadi ada yang disebut dengan teori sumber. Nah, teori sumber itu dipelajari di sekolah teologi Jakarta, UKDW, gitu ya, yang didukung oleh GKI. Gitu. Nah, teori-teori sumber itulah yang mengajarkan bahwa ada teori lain di dalam penulisan dan penerjemahan Alkitab. Nah, biasanya ada aliran tertentu yang tidak mempercayai teori sumber ini, itu dulu, sehingga ada pro kontra. Nah, sekarang menarik ketika Pak Nurdin bertanya, itu siapa yang nulis, gitu kan ya. Nah, termasuk Pak, prinsipnya adalah ada beberapa teori, mana yang kita percayai, nanti itu kita ambil. Nah, memang ada teori yang membuat kita agak pusing karena itu tidak sesuai dengan keyakinan kita sejak SD sekolah minggu. Misalnya, sekolah minggu kan kita percaya, oh ya Musa menulis waktu dia ada di gunung, terus dia bilang saya mau mati, saya nulis, gitu kan ya. Nah itu kan teori pertama lah anggapnya. Teori pertama itu adalah Musa menulis atau sekretaris Musa menulis, lalu dia bawa-bawa itu semua
Dia bawa semua papirus-papirusnya itu dari 40 tahun keliling dari padang gurun, dibawa lah semua. Tak tahu tuh tulisan Musa tuh bisa sampai berapa tumpuk gitu ya. Itu teori pertama. Teori kedua, nah ini menarik. Teori kedua, tidak semua orang percaya teori ini. Teori ini merupakan kritik, gitu ya, yang mengatakan bahwa 5 kitab itu ditulis oleh Musa. Jadi siapa yang nulis dong? Nah, ada dokumen-dokumen lain yang diberi kode. Namanya YEDP. Y itu Yahweh. Kode untuk dokumen Elohim. D itu kode untuk Deuteronomi atau ulangan. P itu sumber buku dokumen untuk priest atau para imam. Jadi teori ini dibuat di tahun 1680-an oleh Jean Astruc namanya gitu ya, dari Prancis. Dia berpendapat bahwa 5 kitab di dalam Alkitab pertama itu ditulis sebetulnya 1000 tahun sesudah Musa mati. Jadi bukan hanya logika, tapi ditemukanlah sumber-sumber tulisan itu bahwa 1000 tahun setelah Musa mati ada penemuan-penemuan. Nah, disitulah mereka mulai mengumpulkan penemuan itu, sumber-sumber itu, dan menyatukan. Nah, salah satu yang membuat mereka percaya adalah kalau Bapak Ibu membaca Kejadian 1 dan 2. Jadi ada penumpukan kisah tentang penjadian manusia dengan versi yang berbeda. Bapak Ibu pernah perhatikan itu? Di Kejadian 1, kalau Bapak Ibu lihat, itu kan dibilang diciptakanlah mereka di hari ke-6 sesuai dengan gambar dan rupa Allah, gitu ya. Tapi di Kejadian 2 perempuan. Sesuai dengan image gambar dan rupa Allah, gitu ya. Nah, di Kejadian 2 ditulis tidur, diambil rusuknya, terus bilang inilah dia tulang dari tulangku, gitu ya. Nah, kisah itu berbeda sama versi penulisan Kejadian 1. Dan kalau Bapak Ibu termasuk orang yang suka membaca dan membandingkan gaya bahasa, jangankan mereka, tulisan saya sama tulisan Bang Harapan sama tulisan Pendeta Yowas, Bapak Ibu kalau udah sering baca pasti tahu ini bukan tulisannya Pendeta Riani pasti. Atau ini tulisannya gaya bahasanya Pendeta Yowas nih, gitu ya. Nah, para peneliti meneliti bahwa Kejadian 1 dan 2 aja itu ada beberapa gaya bahasa gitu. Sehingga akhirnya ini sumbernya pasti beda ini. Karena kisah penciptaannya juga beda gitu. Nah, disitulah mulai orang mengkritisi sumber-sumber ini. Maka pertanyaan, kalau begitu Adam dan Hawa waktu Kain membunuh Habil, Kain pergi, lu Kain menikah sama siapa kalau di dunia ini cuma ada 4 orang gitu kan? Nah, itu udah nggak dijawab tuh sama orang yang percaya teori sumber. Karena ya udahlah, itu teorinya kan dari macam-macam. Yang penting God's message-nya itu apa? Jadi nggak lagi kita percaya ada laki perempuan yang namanya Adam Hawa telanjang-telanjang di Taman Eden, lalu mereka makan buah gitu ya. Ada apa enggak sih Taman Eden? Ada nggak sih Adam yang gitu? Kenapa? Karena teori sumber itu bilang ada teori sumber, ada kritik teks namanya. Kritik teks itu mengkritisi teks. Tunggu. Kata Adam itu dalam bahasa Arab artinya laki-laki. Kata Hawa itu artinya perempuan. Sebetulnya pesannya apa sih? Mencatat, apakah Kain mencatat nih bapak ibunya cerita apa gitu ya? Waktu mereka ketemu sama ular, apa catatannya itu dari mana? Gitu kan orang nggak tahu. Nah, terus orang bilang, tunggu. Jangan hurufiah dong percayanya. Ini kan teori sumber. Jadi kan diturunkan dari mulut ke telinga, ke mulut orang lagi, ke telinga lagi. Jadi terus saya tanya deh, bener-bener itu ada yang namanya Adam jerawatan atau enggak, udah jangan tanya gitu ya. Tetapi yang penting pesan Tuhannya. Kenapa? Karena sumbernya dari mana-mana, yang penting God's message diilhamkan tentang penciptaan, bahwa pemulanya manusia bernyanyi, gitu kan? Itu God's message-nya kan sebetulnya. Nah, lalu apakah benar terjadi itu? Nah, itu teori sumber macam-macam gitu. Jadi apakah benar itu Musa, tergantung Bapak Ibu percayanya apa. Tapi kalau buat saya yang penting pesan Tuhannya apa. Sehingga saya tidak mau pusing mana yang paling benar. Karena itu kan hasil penelitian semua kan. YEDP penelitian, yang bilang
dibuat Musa pun penelitian, gitu kan. Jadi ada banyak sumber yang mereka percaya. Gitu. Kira-kira Terima kasih, Kari. Begitu Pak Nurdin. Bapak Ibu yang lain silakan. Adakah? Ya. Pak Bibit silakan Pak Bibit. Boleh Pak. Selamat malam semua. Terima kasih. Saya melihat antara sejarah Alkitab dengan sejarah gereja. Pada awalnya gereja itu kan istilahnya monoteis ya. Belum mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Kemudian entah waktu ya tentu banyak juga bapak-bapak gereja atau ahli-ahli teolog mulai memikirkan bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau saya pernah dengar begitu ya. Sehingga pada saat konsili yang berapa itu yang tahun 300 atau apa, gereja berkumpul dan memutuskan bahwa Allah itu trinitas tadi ya, tiga itu ya, tapi bukan tiga Allah, tapi trinitas lah, itu yang kita kenal. Jadi bagaimana trinitas itu sebagai doktrin aja, hasil pemikiran dan keputusan bersama. Nah terus bagaimana yang tidak setuju dengan trinitas tadi? Mungkin apa yang istilahnya sekarang Yehova ya. Dan kemarin kita berkumpul-kumpul, saya dengar bahwa penganut Yehova juga nggak jelek ya, artinya mereka juga melakukan hal-hal yang mungkin katanya radikal atau militan. Jadi mereka melayani pada waktu cerita itu. Mereka siap untuk melakukan itu, melayani informasi yang katanya kalau ya, di luar negeri itu ada informasi tapi tutup katakan jam 6 sore gitu. Nah mereka melayani jam 6 banyak juga orang-orang yang tersesat setelah itu ya. Dan jadi yang saya tekankan di sini, mereka juga melakukan hal yang rohani, barangkali kalau saya bilang itu. Jadi apa salah saksi Yehova di dalam pengertian kita terus GKI ini? Kemudian kedua, saya tanya mengenai Alkitab. Zaman sekarang ini sangat maju ya, sehingga Alkitab itu bukan dicetak begitu aja, tapi bahkan melalui digital ya. Dan itu bukan hanya tulisannya, tapi banyak sekali entah itu renungan harian ataupun keterangan. Sebab kalau kita baca Alkitab yang cetakan itu kan nggak ada tafsiran ya. Tafsiran masing-masing banyak sekali sehingga bisa meleset juga. Sekarang itu banyak yang digital tadi. Nah, bagaimana dengan gereja? Mana kira-kira yang bisa kita pakai? Sebab kita orang awam perlu tafsiran tadi ya. Itu dapat sabda seperti itu, sabda itu. Jadi lanjut ada baiknya untuk yang mana yang kita ikuti digital Alkitab tadi. Itu aja, mudah-mudahan bisa dimengerti maksud saya, pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bibit. Mengenai apakah pengikut Yehova benar atau enggak, saya cuma mau jawab, di dunia ini katanya ada 38.000 aliran atau denominasi Kristen. Gitu ya. Jadi yang benar yang mana,
saya sih belajarnya dari aliran saya ini sama aliran lain gitu ya. Satu aja, misalnya aliran Injili sama aliran ekumenis di GKI. Nah, pada satu titik seorang dewasa akan memutuskan mau ada di aliran mana dengan segala kecocokan dan ketidakcocokan dia di hati. Jadi mana yang paling benar? Waduh, kalau suruh milih 38.000, setiap kita pasti punya pertimbangan masing-masing kenapa masuk GKI akhirnya gitu kan. Nah, jadi bukan mana yang paling benar kali ya. Mana yang jadi akhirnya mana yang membuat saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yesus dan memiliki komunitas iman di mana saya merasa bertumbuh dan hidup imannya. Nah, saya masuk ke situ. Kalau kenapa saya masuk GKI? Setelah keliling-keliling ke karismatik, ke Injili, sekolah teologi Injili, akhirnya saya memutuskan di usia 30 ya kan itu saya mikir mau masuk gereja mana, ini mana yang paling benar. Tapi di usia 32 ketika saya memutuskan untuk ada di GKI dan menjadi pendeta GKI, saya pikir oke, saya terima ini dengan ajaran seperti ini. Kenapa? Karena membuat saya bisa dekat dengan Tuhan dan saya merasa hidup iman saya untuk terus bisa melayani Tuhan. Ya, maaf Bu. Itu saya kira memang di internet ya, kita banyak melihat hal positif sekali, kesaksian yang bahkan itu menguatkan iman kita. Jadi itu bisa kita terima meskipun lain denominasi, tapi ada hal-hal yang baik yang menguatkan iman kita. Jadi kita terima saja kan Bu. Kan berarti terus kita pindah ke Indonesia yang tapi kita menghargai dan menghormati bahwa Allah juga bekerja pada mereka. Saya tidak menyebut satu denominasi, tetapi saya kira termasuk Alkitab yang tadi Pak Bibit tanya, Alkitab, tafsiran apapun itu bisa dan akhirnya seperti pendeta Pak Bibit itu kalau mau khotbah tafsirannya bisa banyak tuh. Dia baca tafsiran 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya apa yang mau dikhotbahin ya yang dia tahu itu buat saya membawa damai sejahtera dan membangun saya. Jadi kalau Pak Bibit tanya bener nggak dia? Bisa kita terima apa nggak? Saya sendiri kemarin ini katekismen belajar dari Gus Aan malah, seorang Islam yang moderat, gitu kan? Kita belajar dari dia, nabi agama. Nanti kita panggil lagi siapa, gitu. Jadi belajar dari semua perbedaan dengan tetap memelihara identitas kita sebagai pengikut Kristus, saya kira. Itu sih. Jadi milih ini paling benar, ini nggak benar. Kita aman. Saya kira ada hak juga etis atau etika kita bisa bersama-sama memutuskan walaupun kita punya aliran dan agama gitu ya. Jadi secara dewasa akhirnya kita ambil keputusan mana yang membuat kita bertumbuh dan dekat dengan Tuhan. Itu prinsip utama. Jadi Pak Bebet tanya aliran ini benar atau enggak? Ya saya pilihnya aliran ini gitu. Kita bisa bahwa Allah juga bekerja di sana. Kita belajar dari perbedaan dan menghargai perbedaan. Ya. Itu prinsip utamanya kan, Pak. Ya. Boleh. Lepas yang kedua tadi. Ya. Alkitab yang kedua modern internet. Yang dipakai itu sebetulnya bukan masalah salah dan benar. Tetapi kanonisasi kan mengajak kita untuk percaya PL dan PB 66 kitab, Pak. Jadi baca dari situ, lalu terjemahan mana yang kita pakai gitu ya. Terjemahan mana, kalau di Indonesia kan terbatas ya terjemahannya. Kalau bahasa Inggris banyak sekali terjemahannya. Tapi nanti ketika saya baca atau saya berkhotbah, saya membandingkan aja sih. Membandingkan satu dengan yang lain. Terus, kayaknya kok ini lebih cocok ya buat saya ya. Saya lebih mengerti Tuhan mau ngomong apa. Pesan Tuhannya apa. Akhirnya saya bandinginnya seperti itu. Dan dipakai. Bapak lihat aja itu di terjemahan apa. Misalnya dia terjemahan NIRC
terus NRSP, banyak tuh, dia namanya terjemahan apa? Ya, kita baca terus kita bandingkan. Biasanya untuk sebuah kalimat, kita bisa bandingin dari 10 penerjemahan atau 10 versi Alkitab misalnya. Nah, terus 9 sama, ini kok beda, gitu. Wah, saya diperkaya nih dengan satu yang beda ini. Biasanya saya lakukan gitu. Jadi nggak cuma satu versi kalau mau membandingkan sebuah ayat, gitu. Itu lebih memperkaya kita. Tapi terjemahan Alkitab seperti sabda itu bisa kita pakai. Maaf, saya nggak tahu. Ya, akhirnya kita pakai. Ya. Itu dari LAI. Tunggu, sabda itu LAI belum? Sabda itu bukan Katolik itu, Bu. Enggak, bukan Katolik, Pak Nurdin. Kristen itu sabda. Bukan ya? Bukan, Pak. Sabda web, sabda.org itu dari LAI, Pak, 1974 copyright-nya. 1994. Itu. Makasih saya, Bu. Sabda itu ya ada sendiri di Solo sana. Saya mau tambahkan boleh, Pak? Terjemahannya dari LAI. Oh ya, gimana? Salah satu hal yang kita imani itu pengakuan iman kan ya. Jadi pada saat saya tugas di Amerika, saya perginya ke gereja Baptis di sana. Oh ya, Injil. Tapi saya tidak menemukan satu yang katakanlah konflik secara iman dengan saya gitu. Jadi saya comfortable, nggak ada masalah. Ketika saya tugas di UK, saya pergi dulunya ke gereja Presbyterian. Tidak sama dengan Baptis, tidak sama dengan GKI persis, tetapi saya tidak menemukan satu konflik. Pengakuan iman sama juga. Gitu. Tapi waktu saya di UK kedua kalinya, itu dideketin sama orang Yehova, Pak. Ini cerita Yehova kan. Ngobrol-ngobrol kan, waktu itu belum tahu. Tapi saya menemukan konflik di dalam apa yang diimani. Jadi saya tidak tertarik sama sekali. Bukan pengertian tidak tertarik untuk yang seluruhnya. Sebab kalau saya perhatikan orang Yehova itu jauh lebih merdeka. Luar biasa itu. Ya, jadi kemarin dulu Pak Ari sudah ceritakan naik sepeda Pak Nurdin apa Pak? Ya Pak Nurdin ya. Itu pakai sepeda segala. Demikian di mana-mana di seluruh dunia kayak gitu. Ketemu orang Mormon juga begitu. Mormon, sangat Pak. militan gitu. Tapi yang sepedaan Mormon. Mormon ya. Itu sama militannya. Ya. Luar biasa gitu mereka. Tapi apakah problematik buat saya? Iya, karena lain kalau kita telusuri. Jadi dari mana kita bisa telusurinya? Saya sih cuma nganjurkan kita baca Alkitab sebanyak-banyaknya, puas-puasnya. Jadi kita bisa sensitif gitu terhadap perbedaan tadi. Kalau perbedaan ini signifikan atau perbedaan ini perbedaan yang katakanlah di surface aja gitu, di permukaan. Make up-nya lain, apa hatinya yang lain. Kalau dari pengalaman saya. Thank you banget, Pak. Jadi katanya jadi katanya thank you banget Pak Gunawan. Katanya kalau gimana tahu uang asli apa uang palsu, belajarin dulu uang aslinya katanya. Jangan belajarin uang palsunya. Jadi kalau udah belajar asli kita tahu tuh uang palsu apa enggak. Kebetulan saya punya koleksi antik seramik Chinese. Jadi gimana bisa tahunya demikian banyak, belajar yang aslinya dulu aja. Ya. Nanti jadi sensitif. Ya, siap. Makasih Pak, makasih. Makasih Pak Gunawan. Bapak Ibu yang lain silakan. Ya Pak Jarwo, Pak David silakan. Ya. Kalau saya sih berdasarkan karena kita tinggal di Indonesia kan diakui hanya Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, sama yang Islam ya Pak itu. Dan kita paling yang saat adalah
dalam pengikut. Berarti kan kita Kristen. Ya. Nah, saya baca di dalam Matius 23 ya ayat 2 sampai 3 itu ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kalau saya berpegang kepada ini, Yehova memang pengajarannya ya, kalau kita lihat ya, dengar ya boleh. Tetapi kita tidak berturuti. Kalau menurut saya seperti itu, Kak Riani sama Pak Jarwo. Iya. Pendapat saya sih ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak David. Terima Riani kasih. mau kasih tanggapan? Ya, dibaca aja. Ini bukan tempatnya mempelajari saksi Yehova, tapi Bapak Ibu atau Pak Bibit bisa membaca di internet apa yang dipahami oleh saksi Yehova. Nanti kita lihat apakah itu sesuai dengan yang selama ini Pak Bibit pelajari di GKI khususnya dan di Alkitab sendiri, gitu ya. Nah di situ nanti kita tahu, oh ini sama, oh ini nggak sama, misalnya gitu. Bisa Nanti kelihatan langsung Mbak kalau kita tampilkan. Ya kali. Ali itu soalnya udah harus belajar aliran-aliran nanti kalau di panggilkan ahlinya nanti. Kalau saya lihat, kalau kita lihat di Gunung Sari 4 tuh sebelahnya GKI Jabar, itu ada gedung Yehova, betul nggak ya? Bisa. Kalau masuk dari Gunung Sari 4 itu tuh, sebelahnya pas sebelah GKI Jabar. Ini Jatinegara, Pak. Oh iya. Ada. Di beberapa kota ada. Dan Iya, mereka Pak, sekarang sudah masuk ke universitas, Pak. Kan Ada agama teman saya resmi yang di Indonesia. punya personal. Saksi Yehova bukannya dilarang ya di Indonesia sebetulnya. Iya. Jadi dia Iya. tidak punya gedung resmi biasanya. Di rumah-rumah, di hotel-hotel gitu. Sekarang udah resmi, Pak. Iya. Oh, boleh ya? Waktu itu Iya. kan betul-betul dilarang itu. Iya. Oke, Ya, di terima kasih. Jatinegara ada sinodenya. Ada ya Pak ya? Oke, terima Ada kasih. Gustur, saudara. Gustur. Oke, ya, saksi Yehova kita cukupkan sampai di sini. Nanti kapan-kapan kita tampilkan pembahasan saksi Yehova di sesi khusus Mati Bulum kayak begini. Bapak Ibu ada yang mengajukan pertanyaan lain? Saya ingin bertanya Pak Jarwo. Sitorus silakan. Terima kasih Pak Mari, Jarwo. Pak Semua sampai tadi. Sitorus. Ya, saya mau bertanya. Ternyata dari penjelasan Pendeta Riani tadi, ternyata dalam prosesnya Alkitab itu nggak semudah yang dibayangkan. Ternyata untuk pengumpulan buku-buku menjadi 66 buku itu ternyata melewati proses yang panjang dan pastinya banyak pertemuan. Nah, yang menarik, saya baru tahu itu, Pendeta Riani, ternyata dalam Injil itu ternyata sebelum 4 kitab itu ternyata ada 45 kitab ya tadi dalam penjelasan Pendeta Riani. Kemudian menjadi 4 kitab yang dipilih. Nah, saya mau bertanya, berarti sisanya yang 41 kitab tadi dinyatakan sebagai apa ya? Apakah dinyatakan terlarang atau perlu kita juga cari tahu kitab itu? Seperti saya pernah dengar ada kitab Judas, kita perlu cari untuk menggalinya lagi untuk menambah pemahaman kita terhadap Alkitab, atau kita ya udah 60 buku ini aja gitu, karena yang kitab yang lain tadi karena nggak dipakai dinyatakan terlarang, atau seperti apa Pendeta Riani ya? Terima kasih. Silakan Kari. Oke, makasih. Jadi itu sih sama bapak-bapak gereja tidak diakui Pak sebagai Injil yang sesuai. Kan ada 3 nih Pak alat ukur kanon ya. Ajaran apa tuh tadi di depan? Ajaran, tradisi, ajaran gereja, tradisi gereja, dan iman ya. Jadi 3 itu. Nah, dia bisa jadi tidak memenuhi salah satu syarat dari itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih. Makanya kadang-kadang orang ada juga pendeta yang mengambil kalau memang punya sumbernya gitu ya, dia bandingin aja. Kadang-kadang story-nya atau kisahnya juga bisa diambil tuh gitu. Jadi misalnya salah satunya yang saya pernah baca gitu ya, lupa di mana.
Dia cerita bagaimana di dalam salah satu kesaksian, itu kan kesaksian orang si Injil itu kan. Dalam salah satu kitab kesaksian itu Yesus itu pernah satu kali itu ngelihat ada burung jatuh dan mati, lalu dia pegang. Waktu dia pegang ditiup sama dia, terus hidup lagi bisa terbang gitu. Jadi menarik juga sih gitu untuk sebagai cerita gitu ya. Jadi jadi kita nggak anti gitu ya, tapi belum tentu juga kita bisa temukan karena itu kan udah ribuan tahun yang lalu gitu kan ya. Terus sebagai kalau tahu juga bagus gitu ya sebagai masukan, tapi yang kita percaya sebagai ajaran, tradisi gitu ya, dan iman kita ya memang yang di 4 itu Pak gitu, supaya kita nggak salah menangkap pesan Tuhan dalam hidup kita gitu. Oh iya. Baik, Bu Tariani. Makasih untuk penjelasannya. Demikian Pak Sujarwo. Oh, Pak Sujarwo kemana ya? Ada. Mari, Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Kari. Bapak Ibu yang lain, Pak Hari Papi, ada pertanyaan? Aduh. Ya. Tadi silakan Pak Papi. Keharapan. Ya. Alkitab yang terjemahan Yunani, Ibrani. Kayaknya ada satu lagi Aram itu kitab Aram ya. Apakah dipilih yang kedua kitab itu atau yang tiga-tiganya? Dan juga dikatakan oleh Pendeta Riani bahwa terjemahan New International Version itu, NIV itu terjemahan yang paling mendekati bahasa aslinya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ambil patokan yang paling mendekati itu untuk sebagai acuan saja untuk memperbandingkan. Misalnya saya lihat di Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan ya. Tetapi di dalam NIV dikatakan because he loves me. Wah, itu beda jauh ya. Tapi kita bandingkan, wah istimewa juga ini. Because he loves me. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Pak Ari, Karyani mau Bang Harapan. Ya, Bang Harapan, apakah ada yang mau ditambahkan atau Kakak dulu, Kak, boleh Kak? Silakan. Kakak ya, dulu. Bapakku. Papi gitu dong. Papi ya. Ya. Bicara tentang bahasa Aram itu adalah bahasa asli dari sebagian besar di Perjanjian Lama. Jadi ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aram. Misalnya kitab Daniel dan Esra itu pakai bahasa Aram. Bahasa utama yang dipakai dalam kitab Talmud katanya ya. Jadi bahasa Ibu Yesus juga pakai bahasa Aram gitu ya. Jadi mana yang dipakai ya tergantung ini yang ngomong siapa nih gitu. Karena kan setiap kerajaan pakai bahasa yang berbeda bisa jadi gitu. Nah, kita pakai sumber-sumber itu lalu diterjemahkan. Jadi bukan dibandingkan mana yang benar, tapi itu sumber aja sih. Jadi Ibu Yesus pakai bahasa Aram terus diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Yesus bisa bahasa Yunani, kita pakai bahasa Yunani dan murid-murid Yesus pakai bahasa Yunani gitu. Jadi kayak ibaratnya bahasa Indonesia terus ada yang pakai bahasa Jawa. Kenapa? Karena nenek saya pakai bahasa Jawa. Nah, itu nanti dimasukin juga gitu. Jadi itu memperkaya aja tentang terjemahan Alkitab mana yang paling mendekat bahasa asli itu bergantung pada aliran kekristenan kita. Ke evangelical misalnya. Evangelical percaya yang lebih mendekati bahasa asli NIV gitu. Aliran lain kalau yang di Amerika misalnya saya tahu aliran misalnya United Church. Nah, dia pakainya NRSV. Dia bilang itu paling mendekati bahasa aslinya gitu. Karena sesuai dengan ajaran mereka.
Nah, nanti lagi Alkitab mana yang saya pakai? Oh, saya mah lebih suka NIRV. Ada lagi abis NIV, dia bikin NIRV. Kenapa? Karena NIRV itu lebih ngerti lagi, lebih bagus lagi dianggapnya. Tapi biasanya NIRV dipakai oleh anak-anak. Alkitab untuk anak-anak. Kalau di anak-anak pakai itu lebih mudah diserap gitu. Nah, jadi mana yang mendekati bahasa asli tergantung setiap orang tuh percayanya yang mana nih. Nggak semua orang bilang ini, makanya terjemahannya banyak kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa juga aliran kita percaya ini, aliran lain percaya itu yang mendekati bahasa asli. Gitu. Akhirnya at the end kita pilih, oh aduh ini indah ya terjemahan ini. Apa akan juga NRSV. Kenapa? Menurut dosen saya itu paling bagus gitu kan ya. Jadi waktu saya pakai, oh iya bener ya, dia beda nih terjemahannya dibandingkan Alkitab lain gitu ya. Tapi sih juga kadang-kadang dia lebih unik. Nah, jadi memang pakai banyak juga memperkaya gitu. Begitu? Oke. Terima kasih dari Abang mau tambahin Bang. Tadi katanya kakak duluan. Tidak dia. Oke, Bapak Ibu masih ada? Riani boleh tanya? Nadine boleh. Mana mukamu? Ya, bagaimana Nadine? Setor. Nah itu dia. Silakan. Boleh minta catatannya nggak? Bagus banget. Catatan? Oh, ini PowerPoint. Silakan dengan senang hati. Nanti catatannya tak buatin di kasut. Yeay. Thank you, Jarwo. Ini ya udah begitu aja. Nanya dong. Ada. Iya, ada. Silakan. Kan kita Alkitab Protestan itu kan beda ya sama Alkitabnya Katolik. Karena Katolik ada tambahan 5 atau 7 itu ya. Kitab ya, yang Injil Thomas, Injil yang Judith sama. Nah, itu sebetulnya perbedaannya signifikan nggak sih dengan adanya tambahan itu? Karena kita nggak punya gitu. Ya, oke. Silakan Kari. Oke. Jadi kitab Katolik itu kan disebut Deuterokanonika, gitu ya. Yang sisipannya. Nah, itu yang kitab itu sebetulnya istilah itu digunakan sejak abad ke-16, gitu ya, untuk mendeskripsikan berbagai kitab dan bagian tertentu di dalam Perjanjian Lama Kristen yang bagian dari Alkitab Ibrani saat ini, gitu ya. Apa yang membedakan kitab itu? Nah, naskah-naskahnya atau istilah Deuterokanonika itu digunakan oleh gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia, katanya gitu ya. Jadi ada teks-teks tertentu yang kita nggak pakai. Kenapa? Kenapa ya? Itu disebutnya apokrifa namanya gitu ya. Kita nggak ambil karena sejak dari penerjemahan kitab itu dianggap sejak dari zaman ditulisnya kitab itu dianggap Tuhan itu sudah lagi tidak berbicara kepada manusia gitu. Jadi stop aja dulu gitu. Itu kan tafsiran manusia terhadap Allah gitu. Jadi kapan lagi dipakai? Nanti setelah Matius pada waktu Yesus hadir gitu. Jadi makanya di kitab Matius dikatakan setelah sejangka waktu Tuhan tidak lagi berbicara kepada manusia. Nah, di dalam kitab-kitab itu jadi tidak diakui. Ya itu balik lagi kenapa 3 nggak sesuai dengan ajaran Protestan, tidak sesuai dengan tradisi, tidak sesuai dengan iman. Patokannya itu. Kalau gitu boleh nggak tuh continue nanyanya? Boleh, Mbak. Kalau misalnya
Ya deh, nanti aku kirim coklat ya, Ri. Ya. Kan jadi panitia. Oh, salah ya. Kamu perlu doain aku khusus loh itu, bahkan untuk yang sekarang. Ya, oke. Itu kalau misalnya kita ngomong soal yang tambahan di Katolik itu, apakah itu yang bisa kita bilang sebagai pembeda antara, bukan iman ya, keyakinan Protestan dengan Katolik? Kita bisa bilang gitu. Jadi si 5 buku itu sebetulnya menyimpan bagaimana kita itu berbeda. Ya. Jadi gini, istilah Deuterokanonika itu terjemahan bebasnya itu adalah kanon kedua. Kan tadi ada kanon pertama. Ya. Ada kanon kedua atau secondary. Jadi ini pada abad ke-16 gitu ya. Waktu setelah Martin Luther dan pengikutnya mulai membedakan nih antara 7 kitab ini 7 kitab kan Deuterokanonika. 7 kitab ini mulai dibedakan dengan PL kitab-kitab lain gitu ya. Kenapa? Ada alasannya sih ya. Alasannya adalah karena dianggap bahwa kitab-kitab ini tidak bisa menjadi wakil kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus gitu. Dianggapnya nih ya mulai sejak dari Martin Luther dan seterusnya bapak-bapak gereja. Oke, dia sejarah, orang boleh bersaksi, orang nulis itu. Nah, makanya baliknya ketiga aja. Apakah sesuai dengan ajaran, apakah sesuai dengan iman, dan apakah sesuai dengan tradisi gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang alirannya Katolik itu masih diinspirasikan Roh Kudus sesuai dengan ajaran mereka, termasuk juga mungkin Mariologi gitu kan ya. Nah itu kan sesuai dengan ajaran dan iman mereka. Nah jadi nggak apa-apa itu mereka bilang itu inspirasi Roh Kudus untuk ajaran mereka. Maka kenapa ada aliran kan? Alirannya banyak. Nah untuk aliran kita itu tidak sesuai dengan ajaran gitu. Makasih Kari. Abang mau nambahin Bang? Udah siap-siap tuh. Kasih Riani. Sama-sama. Bang, mau nambahin? Enggak Pak. Tadi sih baru dari toilet. Saya mau nambahin dikit, Nadine. Prinsipnya begini. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Katolik persis sama dengan kitab Kristen kita itu. Hanya 7 kitab tadi itu yang tidak diterima. Kenapa? Karena Kristen Protestan menganggap kanonisasi udah selesai. Itu aja sebetulnya. Apakah itu yang membuat keyakinan kita berbeda dengan mereka? Tidak, bukan itu. Kitab-kitab itu sebetulnya kalau misalnya ada rekanonisasi itu pasti dipertimbangkan kok. Tapi bukan karena itu keyakinannya menjadi berbeda, bukan. Tetapi PL dan PB-nya sama persis. Begitu ya, Karik? Ya, jadi nah itu yang tadi Pak Gunawan tanya tuh. Pak Gunawan, sorry, Pak Om Tom. Jadi tentang komunitas Yahudi gitu ya. Nah, ada umat Yahudi misalnya di Ethiopia gitu ya. Dia percaya pada kitab-kitab Deuterokanonika ini gitu. Sebagian orang Yahudi nggak percaya gitu. Jadi setelah lewat konsili ternyata beda pecah gitu kan ya. Oke, kita pecah nih karena kepercayaan kita ternyata berbeda gitu. Wah ya makanya itu ruwet tuh. Sidangnya tuh banyak banget, pecah-pecah kesana kemari gitu ya. Ya udah kita percaya aja dah gitu ya. Sekarang yang ini. Maka tidak heran kalau buat saya refleksinya Bapak Ibu, tidak heran anak-anak muda menjadi sangat kritis. Karena kalau angkatan saya, angkatan Nadine kan masih ikut kayak papah mamah dan opa oma ya, percaya aja dah nih Alkitab gitu kan ya. Tapi anak-anak remaja sekarang tunggu. Sejarahnya apa? Kenapa nggak setuju? Kenapa ini nggak dipakai? Buktinya mana? Dokumennya mana? Gitu kan? Wah, mereka mengkritisi gitu ya, sehingga kalau begitu mah nggak bisa dipakai sebagai firman Tuhan kalau gini caranya gitu kan. Nah jadi memang semakin mengkritisi semakin kita jadi sulit belief nih. Nah itu yang perlu kita doakan karena balancing antara pengalaman, pengetahuan sehingga akhirnya kita beriman dan kuasa Tuhan bekerja gitu. Terima kasih Kari. Terima kasih Nadine. Ikut nimbrung Pak. Silakan Pak Bibit. Boleh Pak. Saya kira kita juga terikat sama nama kitab suci ya.
Alkitab disebut kitab suci. Tapi ada juga terjemahan yang disebut kabar baik ya. Jadi kalau kita bilang kitab suci itu kita dianggap ada yang boleh ya, baik. Apa yang baik tentu bisa kita pakai, bukan? Itu komentar. Akan mendoakan orang yang sudah mati. Nah, dari mana itu asalnya? Dasarnya, rupanya dasarnya dari Deuterocanonical Maccabees misalnya. Bisa nanti Bapak Nadine pelajarin. Ini hanya contoh aja. Sedangkan di Protestan sejak Reformasi itu tidak kepercayaan itu tidak diadop. Jadi konsekuensinya juga seperti itu. Di samping itu kalau kita lihat Hebrew Bible itu Tanakh 24 buku sebetulnya, tapi 24 buku itu karena ada misalkan 1-2 raja dijadiin satu buku, 1-2 Chronicle jadi satu buku, kayak gitu ya, ada beberapa buku yang digabung. Tapi isinya persis seperti Perjanjian Lama, isinya ya, bukan urutannya. Nah, yang diadop sama Protestan ya Tanakh tadi ya, dalam segi isi dan baru gitu, sebagai yang canonical. Sedangkan yang orang Katolik bilang Deuterocanonical, orang Protestan itu bilang apokripa, itu dipisahkan. Masih ada sih kalau mau dibaca. Kadang-kadang baca. Waktu saya mau tahu misalkan apa yang terjadi sejarah antara 200 sebelum Masehi sampai zaman Yesus, kenapa misalkan timbul orang Farisi, Saduki, ini gimana sejarahnya, yang berutamanya dari 1-2 Makabe tadi. Jadi kalau kita mau belajar ya banyak yang bisa dipelajari di situ. Kalau misalnya orang menikah ya, saya sering menghadiri beberapa kali gereja Katolik, itu mengkutip dari kitab Tobit, itu agak klasik dan nasihatnya sangat bagus itu. Jadi ada yang bisa dipelajarin, tapi itu secondary katakanlah. Ya. Makasih banyak Om Gunawan. Oh, diomongin Pak Gunawan terus jadi batuk gitu, kenapa Nadine? Terkesima. Diomongin Pak Gunawan jadi batuk gitu, gimana sih? Terima kasih Pak Gunawan. Kari mau nambahin? Ya, ya yang Pak Gunawan tadi katakan tentang apokrifa, Deuterokanonika itu salah satunya memang tentang ajaran yang berbeda. Seperti tadi benar tentang mendoakan orang yang sudah meninggal gitu ya. Di kanonik kita kan nggak ada nih tentang itu. Nah, di salah satu dari 7 itu di Makabe dia bicara itu gitu. Nah, jadi kan karena dianggap oh ini bukan ajaran kita ya tentang mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau gitu si zaman itu memutuskan oke, ini enggak. Itu pun cuma satu kalimat itu di Makabe itu. Jadi kalau kita kritisi ya tanda tanya sebetulnya. Menurut Romo Simon, mendoakan orang mati bukan dasarnya AKB, tapi karena tradisi orang yang Katolik itu. Karena tradisi, bukan dari AKB itu. Kebetulan di AKB ada ya Pak Gun? Lihat lagi dalam katekismus. Katekismus. Iya. Iya. Katolik ya. Ya. Terima kasih Pak Gun. Silakan Kari. Ya, makasih. Makasih untuk semuanya yang saling melengkapi setelah belajar masing-masing. Gitu, kita belajar sudah selesai? Iya. Cukup, Kak? Oke. Terima kasih. Jangan mengada-ngada ya. Bapak Ibu, terima kasih untuk peran aktifnya. Tanya jawab kita lebih banyak dari pemaparan, jangan khawatir. Tanya jawab kita 1 jam 10 menit.
minggu depan kita masih dalam sesi khusus Patibulum yang akan membahas tentang teologi Perjanjian Lama. Disampaikan oleh pakarnya, Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Bapak Ibu, kita tunggu kehadirannya bersama untuk bisa belajar lebih baik tentang itu. Minggu depannya lagi adalah tentang teologi Perjanjian Baru yang akan dibawakan oleh pakarnya juga, Pendeta Asikor Sitanggang. Sebelum kita menutup Patibulum kita malam ini, mari kita foto dulu. Bolna, Bang Hope, tunjukkan wajahnya. Wah, kita ada 3 lembar Bapak Ibu ya. Jadi tetaplah tersenyum karena kita tidak pernah tahu di lembar mana kita ada. Yang pertama, 1. Tar. Loh, mana ini? Oh, ini dia. Tar. Oke. Sekarang lembar kedua. Yang kedua. Oke. Sekarang yang ketiga. Aduh ada itu. Sudah 2 saja. Ternyata cuma 2 saja. Sudah banyak yang lari. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi selamat malam. Ketemu lagi Jumat depan. Kita akan menutup dalam doa. Kita akan minta Nadine berdoa. Mari Nadine. Baik teman-teman semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali atas malam ini. Kita tahu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Terima kasih untuk Pendeta Riani dan Bang Harapan, juga untuk semua kami yang sudah mendengar pesan-Mu Tuhan, dan bagaimana kami harus mendalami Alkitab, yaitu dari kata-kata-Mu yang asli, dan hanya dari sumber yang benar. Terima kasih Tuhan, kiranya pelajaran yang kami dapatkan hari ini dapat menjadi rema dan dapat menjadi alat bantu bagaimana kita mempraktekkan iman kita kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Nadine. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Riani. Terima kasih Pak Harapan. Terima kasih Riani. Terima kasih. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Thank you. Sehat selalu. Sehat selalu.